aku cuma bisa, aku kenal Om Hao itu kayaknya udah 800 tahun yang lalu. Tapi kan susah Iya, ngejelasinnya kan. kita jalan-jalan lah. Waktu itu sama Mbak Sarah sama Mas Wisnu juga sebenarnya. Cuman Oh, time-nya kita itu kan di tahun 1200, 1300 kalau nggak salah. ya, iya Gitu. betul. Nggak, Nah ini nah, harus harus sabar ini pelan-pelan ini. Ya, karena dinantikan di alam nyata dan alam gaib yang tentunya. iya bener. Kayak harus sabar banget. Akhirnya. Iya, Hai Mas Hao. iya Mbak, salam. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam. Mas Hal, Iya, ini sudah iya, dinanti-nantikan nih dari tadi iya. Saradix dan Javanika sudah tidak sabar menunggu. Cie. Mas Hal, ini kan kemarin tuh aku ada yang tanya gimana sih awalnya kok bisa kenal sama Mas Hal? Iya. Jadi Nah, aku bilang kalau gimana gimana? ya menjelaskannya ya, sulit soalnya. Ini kalau dilihat auranya Mbak Sarah udah bersih loh, sekarang udah clear loh ini, Iya, alhamdulillah ya Mas. sekilas gitu. Alhamdulillah ya. Jadi kemarin tuh Iya. nanti kita ceritain deh ada apa. Jadi kita secara fisik memang belum ketemu, tetapi kalau di dunia sana itu udah setiap hari ketemu ngobrol terus. Iya. Selalu selalu ketemu. Iya, jadi awalnya itu ceritanya kalau diceritain panjang Mbak Sarah. Jadi 2013 Iya. tuh sampai DMS dari dulu acara jalan-jalan tuh saya pasti nontonin terus itu. Nah terus 1 bulan yang lalu ya kalau nggak salah ya, nah Mbak Sarah itu Iya. hubungin ini tuh Mbak Sarah beneran apa enggak? Saya sampai nggak percaya gitu. Hubungin telepon waktu itu, saya sampai nggak Iya. percaya. Terus akhirnya kita cerita-cerita nyambung gitu. Jadi seperti halnya Iya. temen yang lama nggak ketemu lah gitu. Iya. Berkaitan Iya. dengan past life ternyata setelah ditelusuri. Iya. Nah gitu, jadi teman-teman Saradix dan Javanika kalau yang penasaran, kemarin aku juga agak susah sih menjelaskan. Jadi tiba-tiba guys, aku tuh kayak penasaran, kayak pengen banget, pokoknya aku harus cari nih orang gitu. Aku sampai DM KTJ, terus udah gitu nggak dijawab. Habis itu, terus habis itu aku ke Twitter. Akhirnya dijawab sama Mas Dova gitu. Akhirnya Iya, sampai hari ini deh. Tiap hari aku gangguin ya Mas Hao ya. ya enggak Mbak. Kalau kirim telepon atau WhatsApp itu kan jalan nyata, tapi kan kita sebenarnya siap saat kemana-mana. Jadi kadang Iya. Mbak Sarah itu misal tanya jam 12 malam itu udah nanti ketemuan di sana aja tanda kutip gitu. Kita ngelihat apa. Iya. Kayak kemarin tuh loh Mbak pas malam Selasa oh ya. Kan itu yang aku Iya. cerita lewat WhatsApp itu. Iya Kadang benar. kalau malam itu udah tak matiin kan HP-nya, tapi terkadang Heeh. nanti ngambil sinyal dulu yang bisa masuk siapa ya udah. Keren. Nih Mas Hao. Baru paginya kemudian Mbak Sarah ngubungin katanya mau ke Jogja gitu. Oh, berarti Iya. cocok. Tapi jangan diceritain dulu Mas Hao, itu rahasia. Nanti pokoknya kita ada Iya, rencana, teman-teman banyak banget yang, ya kok cuman live Instagram, kenapa nggak penelusuran? Tenang, kita sudah mempersiapkan sesuatu, tapi nanti itu biar jadi kejutan buat kalian. Pokoknya aku sama Mas Hao sudah merencanakan sesuatu, kalian tinggal menikmati aja nanti. Ya Mas ya? iya, iya. Sabar menanti kok men nanti. Semuanya. Tuh, ada yang jiwa Saradix dan Javanika aku bergejolak. Ini yang malam minggu yang mungkin nggak keluar, nggak kemana-mana, mending main sama kita aja sekarang gitu. Tapi Iya siapin bener. air putih yang banyak ya. Siapin air Iya. putih kalau nanti merasa merinding atau lemas atau apa, P3K-nya minum air putih dulu. Gitu. Ya, ini aku tuh sedia air putih. Iya, saya ada jauh di Iya. sana ya saya. Ini Minta bisa ini tolong. tanpa Bluetooth minumnya. Iya, minumnya Bluetooth aja saya transfer ini nanti. Iya. Terus Angkau kan aku kan Iya, kemarin lagi nontonin terus kan episode dari Kisah Tanah Jawa. Ada yang aku bikin ketawa banget itu yang apa sih di Bukit Turgo, bener ya judulnya? iya, yang di Bukit Nah, Turgo, yang terakhir itu nah, Mbak. Iya. nah, itu itu ada di situ ini salah diksi ya. Aku kayak yang sampai ngekek banget itu pada saat Mas Hao itu ketemu sosok peri.
Nah, Iya, aku kayak agak bingung nih, kayak peri apa ya gitu? Apakah karena aku perempuan, jadi aku nggak pernah ketemu mereka gitu? Terus langsung tanya sama Mas Hal, ternyata peri itu apa Mas Hal? Makhluk astral. makhluk astral ya. Jadi peri itu makhluk astral yang dia tercipta terbentuk ya dari apa ya ini pemikiran bentar ya mas ini unik mbak sorry loh ya agak unik tempatnya soalnya Iya, 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 iya. udah oke Terus, aku nggak gerak-gerak deh itu dari pemikiran laki-laki sebenarnya mbak dan peri-peri itu memang perwujudannya itu macam-macam dari perempuan-perempuan cantik sih dan bisa macam-macam gitu ada yang oriental ada yang Kasaks gitu Kazakhstan gitu wow. ada yang Jawa dulu gitu ada yang Sundanese ada yang Thailand ada yang bule macam-macam lah pokoknya ada macam-macam Wah, semuanya ini ada di situ. Fadi pasti suka banget nih. Besok pas ke Jogja pasti ketemu tuh nanti. Dan satu lagi Mbak Sarah biasanya dia itu suka mereka ya peri itu suka Iya, godain iya. laki-laki yang masih lajang biasanya yang belum punya pacar atau yang belum Oh, menikah apalagi karena mereka sebenarnya suka bangsa manusia terutama oke. laki-laki karena untuk Iya, jadiin pacar gitu iya. godain lah gitu. Tapi mereka itu sebenarnya ini, tapi sebenarnya mereka ini nggak sih Mas Hal, ada yang jahat juga nggak sih? Maksudnya berniat ya negatif gitu, ada juga nggak sih? Iya, kalau menurut saya sebenarnya nanti juga ujung-ujungnya negatif, Mbak. Karena kalau sudah suka laki-laki, apalagi si laki-lakinya ini ngejawab itu ya, sukanya mereka, bahkan sampai ketemuan juga di alam astral. Mohon maaf Mm-mm. kalau biasanya sampai kejadian mimpi basah nih ya. Iya, Nanti iya. si laki-laki ini akan nyaman dengan sosok peri itu sehingga bisa dia menjadi pacarnya. Dan yang berbahaya menurut saya karena sifat dari peri ini kan jealous ya, cemburuan gitu. Si Oke. laki-laki secara aura jodoh nanti akan ketutup sehingga akan tidak memilih dari manusia tapi akan menjalin hubungan dengan si peri itu karena sebenarnya ini menjadi seperti legenda Jawa kuno gitu bahwasanya orang-orang juga mencari istri itu peri itu untuk Iya, diperistri. Jadi selain untuk ini ya untuk mencari kekayaan tentunya untuk meningkatkan secara ilmu secara metafisika selain iya. itu juga dalam tanda kutip kepuasan juga dalam tanda kutip itu. Oke. Iya, jadi Nah, ya dulu waktu bahaya ya. Mbak Sarah ke bahaya Mbak waktu Mbak Sarah ke ini sebenarnya ke tempuran yang di Ngawi itu loh Mbak Oh, yang dulu iya, iya. pernah kerasukan itu modelnya hampir sama peri itu sebenarnya itu dulu. Oke. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Oh, iya, iya, iya. I see. Berarti ya tuh guys bahaya. Walau jadi gini, sebenarnya gini guys, jangan sampai mata kita tertipu dengan sesuatu yang indah. Karena kita tidak pernah tahu di belakangnya itu ada apa. Itu apa? Iya benar itu Mbak Sarah. Kalau dulu waktu Iya. saya ngikutin kan ngikutin Mbak Sarah dulu waktu di acara jalan-jalan sampai di MS tuh kadang ya ketemu sih. So ini Mbak menyerupakan diri jadi noni Belanda juga itu kadang teri. Iya, Itu iya, iya. juga. Heeh. Tapi lebih berarti mereka lebih ke laki-laki berarti ya? Ke sosok Iya, ke kalau me- ke ya menggodanya memang ke laki-laki. Kalau perempuan pun biasanya nyampein pesen sih oke. cerita gitu. Terkadang tapi copy paste ya, jadi ada peri yang original juga ada yang KW juga sebenarnya Ya, ya, oh gitu. ya, semuanya, semuanya gitu ya, Mas. Karena kan kadang-kadang aku juga ngelihat sosok misalnya ada pocong nih, tapi aku Mm. tahu yang ini pocong, yang ini apa nih gitu kok KW gitu. Maksudnya bukan apa ya beda gitu. Ada aku ketemu berapa kali kayak dia ngambil form dari si Poci. Kalau aku kalau di DMS nyebutnya Poci. Poci unyu ya jadinya. Oh, ya jadi unyu. Kalau 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 di kisah tanah Jawa bilangnya Black Giant. Kalau kita Ya. bilangnya uwo uwo. Jadi lucu ya. Iya, kalau yang dulu itu kalau pocong kan biasanya ini sih Mbak, kalau Candy Ghost itu ya, Poci itu, dia Candy yang Ghost. bentuknya kemarin Holedi ya Mbak ya yang kita bahas. Sundel bolong kan Holedi. Ini, aduh, jadi lucu-lucu ya hantunya ya. Yang waktu itu kan Iya. ini Mbak, kalau yang wujudnya seram, Ya. berdarah-darah, lebay-lebay gitu, pocong, biasanya itu memang
menyamar sih Mbak. Jadi kayak nggak ori yang tadi Mbak Sarah ceritakan gitu. Nah kalau Ya, yang ori biasanya malah mukanya ketutup gitu ya Mbak ya. ya, Mukanya itu nggak heeh, kelihatan gitu. nggak kelihatan. Mukanya nggak kelihatan. Tapi yang menarik yang sering banget yang aku temui bentuk energi ini, Mas Hao. Biasanya kiriman. Jadi ilmu ilmu Iya, apa yang ilmu digunakan hitam. orang untuk ilmu hitam itu, aku beberapa kali ketemu pocong hitam Hitamnya semua Mbak. Mukanya aja atau apa? semua. Itu berapa kali? Tem iya. Itu memang ini sih Mbak, kan kalau hitam itu diambil dari korin hitam sebenarnya, dari si orang ini setelah meninggal ya. Ya, Dan memang ya. tujuannya untuk kayak black magic gitu, karena sebenarnya pocong ini sebenarnya menurut kita kasihan sih ya. Nanti kalau kita ketemu juga, bagaimana cara untuk kebebasin, karena sebenarnya dia dimanfaatin sama sama sosok, misal dia kayak paranormal atau orang pinter atau apa gitu untuk menyangkai. Jadi contohnya diambil kafannya atau diambil tanah Ya, kuburannya untuk ya. tujuan teluh gitu Mbak Sarah. Jadi hitam Jahat. tuh ya representasi gambarannya, ya auranya Iya, hitam memang. iya, iya. Oh, makanya eh, aku udah sempat digambarin sama Wisnu juga tuh berapa kali tuh. Iya, Tapi selalu yang hitam itu adalah energi dari yang pernah digunakan untuk media itu, media ilmu iya hitam benar. itu. Iya, Betul. saya sempat lihat di DMS juga sih, itu Iya. biasanya kalau datang ke gedung atau rumah kosong yang lama nggak ditempati, efek Hmm, dari rumah itu sebenarnya. Karena dulu mungkin di rumah itu situasinya masih hangat, masih menyenangkan, tapi saat hmm, dikirim teluh ataupun guna-guna, si penghuni itu kemudian sakit-sakitan atau nggak kerasan, iya. akhirnya rumah itu ditinggal dan jadi sarang makhluk astral Iya. gitu. Iya. Heeh.